Jadi impresi yang saya dapat bahwa Tuhan itu tidak memaksa kita, dan apa yang menjadi pilihan kita itu adalah hak kita untuk memilih. Dan kita di sini Tuhan merindukan kita untuk memilih yang benar, yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu di jalan yang sesuai firman Tuhan. Dan kemarin kita juga merasa bahwa tuntunan Tuhan itu luar biasa, sehingga dengan tuntunan yang sudah kita rasakan, kita pun bisa memilih untuk tidak berdosa. Di mana Tuhan dia memberikan dia mau menuntun kita di kebenaran. Namun Tuhan memberikan kita pilihan. Apakah kita mau pilih yang benar atau pilih yang salah? Dan Tuhan itu sangat menghargai pilihan kita. Jadi dia tidak paksa-paksa. Dia cuma tunjuk ini yang benar, ini yang benar. Tapi dia juga menghargai kalau kita pilih yang salah. Tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki konsekuensinya. Kita tahu kalau kita pilih yang salah, kita tahu apa akibatnya. Nah, di sini Tuhan mau kita untuk selalu pilih yang benar. Kita jadi anak Tuhan kalau kita tinggalkan semua, di mana kita lihat Tuhan meninggalkan semuanya, di mana kasih Bapa dan semua kemuliaan, pujaan malaikat. Dan kita juga, kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus tinggalkan semua yang menghalangi kita untuk kita apa? Di mana kita terpisah dari Tuhan, itu semua harus ditinggalkan. Karena kalau masih ada yang melekat, artinya kita belum menjadi Kita dapat bahwa Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot, dan oleh karena itu Tuhan tidak menuntut kita patuh ke Dia, tidak dengan kayak dipaksa-paksa, tapi dengan kita harus sukarela. Dan penyerahan diri kita itu, kita tahu kan kondisi kita sudah terikat dengan hal-hal dunia, dan kita harus lepaskan semua itu. Dan itu adalah bagian sacrifice kita, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah lebih, pengorbanannya kan lebih dari apa yang kita korbankan dengan hal-hal yang membuat kita terikat dengan hal-hal yang duniawi kan. Nah, jadi bagaimana kita harus hidup sebagaimana Kristus sudah mengorbankan dirinya untuk kita, terus kita dengan sukarela mengorbankan segala hal-hal yang mengikat kita mengikat kita dengan hal-hal dunia itu. Terima kasih. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk supaya manusia bisa menurut, tapi bukan dengan keterpaksaan. Tuhan mau manusia dengan dia punya ketaatan yang dari ketika dia melihat kasih Tuhan, dia bisa menurut dengan dia punya ketulusan dan sepenuh hati. Karena waktu ketika manusia jatuh, manusia itu sudah tidak bisa menurut, dan dorang punya keinginan atau keinginan hati, keinginan mata, keangkuhan hidup itu yang memisahkan mereka dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mengembalikan lagi apa yang sudah terpisah dari antara manusia, sehingga ketika yang terpisah sudah menjadi satu kembali, manusia bisa dapat dengan ketidakpaksaan dapat memilih melihat kasih Tuhan, supaya mereka dapat memilih Tuhan untuk mereka punya seperti yang Tuhan ciptakan awalnya, tujuan Tuhan yang sebenarnya. Jadi untuk mau dibilang kita menjadi murid Tuhan dan kita untuk mengikuti Tuhan itu, kita harus melepaskan hal-hal duniawi yang mengikat kita. Dan untuk kalau kita mau jadi murid untuk patuh pada Tuhan, kita itu harus dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, dan kalau bilang sukarela tanpa paksaan, kita tahu kalau memang mau ikut Tuhan itu tidak ada yang setengah-setengah. Misalkan setengah masih dunia, terus setengah ikut Tuhan. Jadi kalau mau ikut Tuhan dan menjadi muridnya, harus sukarela,
patuh padanya dan 100% harus tinggalkan hal-hal dunia yang membuat kita tidak bisa ikut Tuhan atau yang memisahkan kita untuk mau mengikut Tuhan. Terima kasih. Jadi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada ciptaannya karena Tuhan menciptakan manusia itu bukan menjadi robot. Dan kita tahu di dunia ini ada dua pilihan. Kepada siapa kamu berbakti, yaitu Mammon atau kepada Tuhan. Dan jika kita mau berbakti kepada Tuhan, kita harus sukarela dan sepenuhnya, tidak bisa setengah-setengah. Dan kita harus menyingkirkan apa yang bisa menghambat kita kepada Tuhan. Dan kalau kita memilih Tuhan, kita pun harus dengan sukarela dari hati. Ya, jadi yang aku dapat itu adalah untuk kita mengasihi Tuhan itu bukan karena terpaksa atau bukan karena kita takut, tapi karena kita kasih kepada Tuhan, dan itu adalah suka rela, bukan paksaan atau takut mau dibinasa begitu. Dan kita juga lihat di situ bahwa pimpinan Tuhan selama ini untuk membawa kita dari dunia kepada Tuhan itu sangat baik gitu. Dan juga selama kita di Thunder Living ini juga banyak berkat yang Tuhan berikan untuk melihat Dia punya kasih. Dan karena kita melihat berkat itu, kita juga harus kasih kepada Tuhan apa yang mengganjal kita kepada Tuhan, sehingga kita dengan Tuhan itu tidak ada ganjalan. Gitulah. Thank you. Jadi untuk menjadi anak Tuhan itu kita harus melepaskan ke apa yang menghalangi kita untuk menuju kepada Tuhan. Dan untuk melepaskannya itu dengan tidak terpaksa, artinya kalau tidak terpaksa itu diberikannya dengan sukarela. Dan kalau kita memberikan dengan sukarela itu sama dengan kita cinta Tuhan, dan karena Tuhan itu berdiam di dalam hati kita sehingga kita memberikan sesuatu yang menghalangi kita atau melepaskannya itu kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membuat kita bisa sempurna dan menjadi anak Tuhan. Itu Kasan. Jadi muridnya Kristus, di situ dibilang kita perlu untuk melepaskan semuanya atau meninggalkan semua. Dan apa artinya meninggalkan semua itu? Meninggalkan semua yang memisahkan kita dari Bapa, atau kita mengorbankan semua itu, dan kita tahu itu semua adalah ikatan-ikatan perbudakan dan rantai-rantai setan kan. Dan semuanya itu Bapa mau kita lepaskan dengan sukarela dan dengan kita punya kesadaran. Tetapi semua itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak merenungkan terlebih dahulu apa yang Kristus sudah berikan untuk kita. Kasih.